Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 5 DTA Madrasah Babul Khairat. Mari kita lanjutkan kembali pelajaran fikih dengan materi keutamaan-keutamaan yang ada dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu memiliki keutamaan yang banyak. Di antaranya, pertama, di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia yang dapat membimbing manusia ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Karena sebagai petunjuk hidup, maka kita wajib membaca, memahami maknanya dan mengamalkan isinya di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian kita akan selamat dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Tapi maksudnya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan ini bukan semua Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Tapi paling tidak sebagiannya adalah diturunkan pada bulan Ramadan. Yaitu surat yang pertama, ya, diantaranya surat yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5 ya, diturunkan menurut sebagian ulama ahli sejarah pada tanggal 17 Ramadan. Juga ketika Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah juga pada bulan Ramadan, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Yang keduanya, pada bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, kita diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Di mana puasa itu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat-umat terdahulu. Sampai akhirnya diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya saja hari dan bulannya yang berbeda. Kalau umat Islam diwajibkannya adalah pada bulan Ramadan, 1 bulan penuh. Orang yang berpuasa dengan berlandaskan keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah, maka ia akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah, yaitu menjadi orang yang takwa. Tetapi kalau kita mengisi Ramadan itu dengan hal yang sia-sia, maka puasa Ramadan kita nilainya akan berkurang dan kita tidak akan mendapatkan predikat takwa. Sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita harus membersihkan hati kita harus membersihkan pikiran kita dan melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Yang ketiganya adalah disunahkan salat tarawih. Salat tarawih itu salat yang disunahkan pada setiap malam selama bulan Ramadan. Utamanya man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Dan siapa yang melakukan qiyamul Ramadan atau tarawih, maka karena iman maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang keempatnya terdapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu yaitu malam kemuliaan yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, lebih baik. Bukan sama dengan 1000 bulan, tapi ini lebih baik. Jadi kalau seseorang beribadah pada malam tersebut dengan keikhlasan dan dengan memperbaiki ibadahnya,
diterima amal ibadahnya, maka amal ibadahnya itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Itu hal yang luar biasa. Seperti halnya yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Qadar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu malam Al-Qadar itu? Yaitu malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Ayat ini atau surat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW memikirkan umatnya, risau memikirkan umatnya. Nabi Muhammad bersedih karena umur umat akhir zaman ini pendek-pendek, ibadahnya juga lemah dibandingkan dengan umur umat terdahulu daripada Bani Israel. Dari kalangan Bani Israel ada laki-laki yang siangnya itu dia berjihad dan berdakwah menegakkan agama Allah, dan malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 83 tahun. Yaitu 83 tahun itu hampir 1000 bulan. Orang itu sangat hebat, selama 83 tahun seperti itu. Kalau di zaman kita sekarang, jangankan untuk beribadah umur 80 tahun ya. Umur 80 tahun itu walaupun masih hidup, biasanya sudah jompo gitu, sudah nggak kuat berjalan, nggak kuat berdiri lama dan lain sebagainya. Ini 83 tahun beribadah terus menerus. Jadi kalau kita ingin beribadah 80 tahun harus dari lahir ya sampai wafat kita beribadah, dan itu mustahil. Makanya Nabi Muhammad SAW saking sayang kepada umatnya, dia merenung gitu, bersedih. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, makanya Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan malam Al-Qadar kepada umat Islam ini, sehingga dengan walaupun ibadahnya sedikit tapi bisa setara ya, bahkan lebih baik lagi daripada orang yang beribadah selama 83 tahun. Syaratnya kita bersungguh-sungguh beribadah dan ikhlas dalam beribadah, sehingga ibadah kita diterima pada malam tersebut. Malam Al-Qadar ini atau Lailatul Qadar ini menurut sebagian ulama terjadi pada malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Bisa di tanggal 21, bisa tanggal 23, 25, 27 atau 29 Ramadan. Karena hadis tentang Lailatul Qadar ini cukup banyak ya, dan emang terjadi silang pendapat. Menurut sebagian lain bahkan ada yang menyatakan tanggal pada malam Nuzulul Quran, itu tanggal 17 Ramadan. Itu jadi beberapa pendapat perbedaan, hanya saja mayoritas adalah pada 10 terakhir malam yang ganjil pada bulan Ramadan. Dan itulah pendapat yang mayoritas sesuai dengan beberapa riwayat hadis. Yang kelimanya, keutamaan yang ada di bulan Ramadan itu yaitu dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya setan. Itu sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, jika datang bulan Ramadan maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan-setan. Dibukanya pintu-pintu surga menurut sebagian ulama berarti amal kebaikan kita akan lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita lebih mudah, lebih mustajab untuk dikabulkan. Dan ditutupnya pintu-pintu neraka itu artinya amal-amal keburukan itu, ya pintu-pintu keburukan itu tertutup ya, ditutup. Sehingga kita ketika melakukan kebaikan itu dipermudah, akan lebih bersemangat, dan melakukan keburukan itu agak dipersulit. Juga setan-setan dibelenggu.
Yang terakhir, keutamaan bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh rahmat, penuh barokah, dan penuh ampunan. Ada suatu riwayat yang menyebutkan bahwa 10 hari Ramadan itu adalah rahmat, 10 hari kedua adalah ampunan, dan 10 hari terakhir adalah itqu minanar, pembebasan dari api neraka. Meskipun ada yang menyatakan bahwa riwayat tersebut doib, tapi ini banyak disampaikan oleh para alim ulama. Sekian materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.